Alaska, salah satu tempat terdingin di muka bumi. Bersama dengan Hawaii, Alaska merupakan salah satu negara bagian yang posisinya tidak berdekatan dengan 48 negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Selain letak geografisnya, pasti kamu akan bertanya-tanya alasan apa lagi yang membuat negara bagian satu ini layak untuk dikepoin. Untuk menjawabnya, langsung saja simak informasi menarik tentang Alaska yang sudah terangkum di bawah ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Pertama, dengan luas sebesar 1,7 juta kilometer persegi, Alaska menjadi negara bagian terbesar di Amerika Serikat dengan ibu kota bagian Juneau. Meskipun wilayahnya cukup luas, namun populasi Alaska relatif kecil dibandingkan dengan negara bagian lainnya di Amerika Serikat karena sebagian besar wilayahnya masih sangat alami dan jarang penduduk. Minimnya populasi di Alaska tidak terlepas juga dari kondisi geografis. Adanya ratusan gunung vulkanik aktif menjadikan negara bagian ini cukup ekstrim untuk ditinggali. 2. Alaska telah menjadi rumah bagi berbagai masyarakat adat selama ribuan tahun. Diyakini secara luas bahwa wilayah ini berfungsi sebagai titik masuk untuk pemukiman awal Amerika Utara melalui jembatan darat Bering. Kekaisaran Rusia adalah yang pertama secara aktif mengkolonisasi daerah ini sejak abad ke-18, yang akhirnya mendirikan Amerika Rusia yang membentang di sebagian besar negara bagian saat ini. Biaya dan kesulitan untuk mempertahankan kepemilikan Alaska yang jauh ini mendorong Kekaisaran Rusia untuk menjualnya ke Amerika Serikat pada tahun 1867 seharga 7,2 juta US dollar atau 107 miliar rupiah jika dikonversikan sekarang, yang berarti nilai Alaska saat dijual sekitar 70.000 rupiah per kilometer persegi. Alaska mengalami beberapa perubahan administratif sebelum diorganisasikan sebagai teritori pada 11 Mei 1912. Alaska diakui sebagai negara bagian ke-49 Amerika Serikat pada 3 Januari 1959. 3. Seawards Day adalah hari libur yang dirayakan di negara bagian Alaska untuk memperingati pembelian Alaska dari Kekaisaran Rusia oleh Amerika Serikat. Seawards Day jatuh setiap tahun pada hari Senin terakhir bulan Maret untuk menghormati William Seward, seorang politikus Amerika Serikat yang menjabat sebagai sekretaris negara pada masa pemerintahan Presiden Andrew Johnson. William Seward adalah salah satu pendukung utama pembelian Alaska dan dianggap sebagai tokoh kunci dalam kesepakatan tersebut. 4. Alaska memiliki landscape yang sangat luas dan beragam dengan banyak danau yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk juga pegunungan, dataran rendah, dan wilayah Arktik. Beberapa danau atau sedikitnya 3.000 sudah diberi nama resmi, sedangkan 3 juta lainnya belum memiliki nama. Sementara itu, danau terbesar di Alaska adalah Danau Iliamna. Danau ini punya urutan ke-8 sebagai danau terbesar di Amerika Serikat. 5. Alaska mendapat julukan The Land of the Midnight Sun atau Negeri Matahari Tengah Malam karena fenomena matahari tengah malam yang terjadi selama musim panas. Pada beberapa bagian Alaska, terutama di wilayah utara, pada hari-hari dekat solstice musim panas sekitar 21 Juni, matahari bisa terbit sekitar jam 2 pagi dan tenggelam jam 12 malam. Dengan kata lain, matahari bersinar selama 22 jam. Fenomena matahari tengah malam ini terjadi karena posisi geografis Alaska yang sangat utara di bumi. Efek ini juga berkebalikan pada musim dingin, di mana beberapa bagian Alaska dapat mengalami polar night dengan matahari tidak muncul sama sekali selama beberapa hari. 6. Durasi sinar matahari yang berlebih di sana memungkinkan sayuran tumbuh lebih besar dari ukuran sayuran pada umumnya. Tambahan jumlah sinar matahari memberikan bonus fotosintesis yang membantu tanaman menjadi lebih besar serta lebih manis. Pertanian di Alaska seringkali menyesuaikan diri dengan lingkungan uniknya. Ada banyak inisiatif pertanian yang menggunakan metode pertanian khusus seperti menggunakan rumah kaca atau metode lain untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman di bawah sinar matahari yang berlimpah selama musim panas dan mengatasi tantangan iklim dan cuaca ekstrim. 7. Negara bagian satu ini menjadi rumah bagi sekitar 1.100 spesies vertebrata. Di antaranya adalah beruang kutub pada wilayah pesisir utara, moose, paus beluga, dan berang-berang laut. Berang-berang yang merupakan hewan cerdas dan terampil dalam menggunakan alat terdapat di perairan tawar. Populasinya di Alaska cukup signifikan.
8. Alaska merupakan satu dari sekian tempat di bumi di mana kamu dapat menyaksikan keindahan aurora borealis. Selama musim dingin di sana, khususnya antara bulan September hingga April, peluang untuk menyaksikan aurora borealis meningkat. Tempat-tempat yang jauh dari cahaya kota yang terang adalah lokasi terbaik untuk menyaksikannya. 9. Sebagai salah satu wilayah yang terletak di cincin api Pasifik, Alaska memiliki sejumlah gunung berapi yang aktif. Setidaknya dari 130 gunung berapi, 50 diantaranya sudah aktif sejak tahun 1760. Bencana meletusnya gunung berapi di Amerika Serikat hampir 75% dikarenakan letusan gunung yang ada di negara bagian ini. 10. Alaska memiliki lebih dari 100.000 gletser yang tersebar di berbagai wilayah. Gletser adalah massa besar es yang terbentuk dari salju yang menumpuk selama berabad-abad. Prosesnya dimulai ketika salju menumpuk di daerah pegunungan atau lembah yang curam dan terus mengalami tekanan. Lama-kelamaan salju tersebut menjadi padat dan berubah menjadi es. Gletser akan bergerak perlahan-lahan karena efek gravitasi. Dan saat dia bergerak, bagian-bagian esnya akan patah atau mengalami pengelupasan, menciptakan fenomena pecahan es yang disebut calving. Di Alaska, beberapa gletser yang paling terkenal dan menakjubkan yakni Gletser Mendenhall, Matanasuka, Kastner, dan Gletser Exit. 11. Ibu kota Alaska, kota Juneau tumbuh di sekitar deposit emas dan dinamai menurut seorang pencari emas yang sukses. Alaska berbatasan dengan daerah internasional. Sebelah timur kota ini berbatasan langsung dengan Kanada. 12. Demam emas di Alaska, yang juga dikenal sebagai Klondike Gold Rush atau Alaskan Gold Rush, merujuk pada periode penting dalam sejarah Alaska ketika ditemukan banyak emas di wilayah tersebut yang menarik ribuan orang dari berbagai belahan dunia untuk berdatangan mencari kekayaan antara tahun 1896 hingga awal 1900-an. Peristiwa ini bermula pada tahun 1896 ketika seorang penambang bernama George Carmack bersama dengan dua orang rekan kerjanya menemukan emas di Sungai Klondike di wilayah Yukon, Kanada. Sekitar 12,5 juta ons emas diambil dari wilayah tersebut sejak penemuannya. Meskipun penemuan emas awalnya terjadi di wilayah Yukon, tetapi dampaknya terasa di Alaska karena banyak dari para penambang dan pencari emas yang mencari jalan yang lebih cepat menuju Klondike melalui rute yang melintasi Alaska. Demam emas menyebabkan gelombang besar imigrasi ke Alaska dan wilayah sekitarnya. Beberapa kota tumbuh dengan cepat menjadi pusat-pusat penambangan emas. Banyak dari mereka yang datang mencari kekayaan dengan penuh semangat, namun rata-rata hanya 1 dari 200 penambang yang mencapai kesuksesan. Sementara mereka yang menjual peralatan kepada para penambang serta menyediakan infrastruktur yang berkembang pesat adalah orang-orang yang paling diperkaya. Wah, cerdik juga ya para penjual ini. Kabarnya selama demam emas pula harga di Alaska sangat tinggi. Kentang misalnya secara harfiah dijual seharga emas. 1 kilo kentang untuk 1 kilo biji emas. 13. Alaska adalah salah satu negara terkaya di Amerika Serikat. Pendapatan per kapita wilayah ini termasuk yang tertinggi ekonominya. Alaska ditopang oleh berbagai sektor, termasuk perikanan, minyak, dan gas alam. Pertambangan minyak bumi di wilayah ini menyumbang hingga 80% pendapatan negara. 14. Pada tahun 1964, gempa bumi terkuat yang pernah tercatat di Alaska dengan 9,2 skala magnitudo moment merupakan salah satu gempa bumi terbesar dan paling merusak dalam sejarah modern yang menyebabkan tsunami serta pergeseran besar di daratan. Akibatnya beberapa wilayah mengalami penurunan atau kenaikan tinggi permukaan tanah. Salah satu contoh kenaikannya adalah Pulau Montague, sekitar 9 meter akibat pergeseran vertikal. Guncangan terkuat kedua di Alaska berkekuatan 9,1 terjadi 12 tahun sebelumnya atau 1952. Guncangan gempa ini sangat kuat sehingga seismograf di seluruh dunia mampu merekamnya termasuk yang berlokasi di Afrika. 15. Setiap negara bagian Amerika Serikat memiliki undang-undang setempat dan Alaska tidak terkecuali. Salah satu undang-undang ini melarang membangunkan beruang yang sedang tidur untuk berfoto dengannya. Para pengunjung dan penduduk Alaska diharapkan untuk mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditetapkan dalam berinteraksi dengan satwa liar dengan aman dan etis. Ini mencakup menjaga jarak aman dari beruang dan satwa liar lainnya, tidak mendekati sarang atau tempat berlindung mereka, serta menghindari tindakan yang dapat menyebabkan stres atau gangguan. Sementara itu, kasus penyerangan beruang kutub terhadap manusia pernah tercatat di Alaska. Terbaru, pada awal 2023, beruang kutub jantan menyerang seorang ibu dan anak yang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kejadian naas tersebut menyebabkan mereka meninggal dunia.
16. Kamu yang lagi lapar sering memesan kuliner dengan ojek online, itu sudah biasa. Di Alaska, mereka akan mengantarkan makananmu dengan pesawat. Ya, pesawat sungguhan, bukan mainan. Pada tahun 2001, sebuah perusahaan pizza lokal di Talkeetna mengantarkan pizza kepada pelanggannya dengan pesawat kecil semacam Piper Super Cup yang mendarat dan lepas landas tanpa landasan pacu. Wah, gimana ceritanya? Ya, untuk mengantar pizza, mereka dapat mendarat dan lepas landas dengan mudah dari medan terbuka dan lahan yang cukup luas tanpa memerlukan landasan pacu formal. Wah, jadi penasaran berapa harga ongkirnya? 17. Katak wood frog yang juga dikenal sebagai katak berkulit kayu adalah spesies yang menarik dan unik karena memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim di Alaska. Selama musim dingin yang sangat dingin, ia akan membeku. Fenomena ini disebut freeze tolerance atau toleransi beku. Ketika suhu turun, katak secara aktif menghasilkan zat anti-freeze dalam tubuh mereka yang membantu melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan yang disebabkan oleh pembekuan. Sebagai hasilnya, hampir seluruh tubuh katak ini membeku, termasuk organ dalam dan cairan tubuh mereka. Kemampuan ini memasukkan katak dalam keadaan dormansi selama musim dingin. Mereka berhenti bergerak dan tidak melakukan fungsi tubuh apapun. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang luar biasa yang memungkinkan mereka mengatasi suhu ekstrim selama musim dingin di Alaska. Ketika musim semi tiba dan suhu meningkat, katak wood frog mulai mencair dan kembali aktif. Antifreeze akan dilepaskan sehingga organ mulai berfungsi lagi. Ini memungkinkan mereka untuk mencari makan dan berkembang biak selama musim panas yang singkat di Alaska. Amazing ya? 18. Program Permanent Fund Dividend di Alaska memberikan pembayaran tahunan kepada penduduk negara bagian itu. Program ini didirikan pada tahun 1982 sebagai hasil dari pendapatan minyak yang digunakan untuk memberi dividen kepada penduduk negara bagian sebagai penghargaan atas hak kepemilikan sumber daya alam tersebut. Jumlah pembayarannya bersifat fluktuatif, tetapi sebagai gambaran pada tahun 2018 masing-masing penduduk Alaska dibayar sekitar $1.600 atau hampir 25 juta rupiah. Kamu juga bisa loh mendapatkan keuntungan ini. Syaratnya harus telah tinggal di negara bagian selama lebih dari 12 bulan, mempertahankan tempat tinggal atau tidak memiliki hukuman pidana tertentu. Tertarik mencobanya? 19. Alaska dan Rusia terpisah oleh Selat Bering yang memiliki lebar sekitar 82 km pada titik terdekat antara pantai Alaska dan pantai Rusia di semenanjung Chukotka. Di Selat Bering ada dua pulau yang masing-masing dimiliki oleh Rusia dan Alaska, Amerika. Pulau itu bernama Diomed kecil milik Alaska dan Diomed besar milik Rusia. Jarak keduanya hanya 3,7 km yang berarti sangat dekat. Saking dekatnya, seseorang pernah menyeberangi dua negara ini dengan berenang. Adalah Line Cox yang pada tahun 1987 berani menyeberangi perairan itu selama 2 jam 6 menit dengan suhu 6 derajat Celcius. Langkah ini merupakan pencapaian luar biasa di saat orang-orang yang tinggal di kedua pulau itu dilarang untuk melakukan perjalanan di antara mereka. 20. Pulau Diomed memang tergolong dalam satu kelompok kepulauan, namun masing-masing pulau ini dimiliki oleh negara berbeda. Jika dilihat letak geografisnya, kedua pulau Diomed ini sangat berdekatan, namun ada yang unik dari perbedaan waktu antar keduanya. Pada pulau Diomed besar yang berarti milik Rusia, perbedaan waktunya 21-23 jam lebih cepat daripada Diomed kecil milik Alaska. Hal ini disebabkan oleh batas penanggalan internasional atau garis waktu internasional yang melintas di antara kedua pulau. Inilah sebabnya banyak orang menyebut dua pulau tersebut sebagai Yesterday and Tomorrow Island, alias pulau besok dan pulau kemarin. Jumlah penduduk di pulau Diomed kecil lebih banyak dibandingkan Diomed besar, yakni 100 orang yang masih keturunan Yupik Eskimo. Sementara Diomed besar hanya sekitar 20 orang yang merupakan pasukan penjaga perbatasan dan stasiun cuaca Rusia. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Amerika Serikat dan Rusia, penduduk di kedua pulau ini adalah saudara karena masih sama-sama keturunan suku Yupik Eskimo. Namun setelah dimiliki dua negara berbeda, penduduk tidak lagi bisa saling berinteraksi. Wah, sedih sekali ya. Sahabat, itulah tadi 20 fakta tentang Alaska. Sekarang kamu jadi lebih mengenal dengan negara satu ini kan? Nah, jika suatu saat nanti kamu traveling ke Alaska, jangan lupa untuk membuktikan fakta-fakta di atas ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir, sahabat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.